Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Inayah Amalia Sani, mahasiswi aktif program studi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Hamzah Lombok Timur. Di sini saya akan mengangkat tema yang sangat menarik, yakni peran perawat dalam manajemen bencana alam. Bencana datang tanpa permisi, namun dampaknya selalu menghancurkan. Saat bumi mengguncang, air bah menerjang, atau krisis kesehatan melanda, siapa yang pertama kali hadir di garis terdepan? Siapa yang memilah korban? Siapa yang merawat luka? Dan siapa yang menenangkan ketakutan? Kita, para perawat. Sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan, perawat memiliki peran tak terbantahkan dalam setiap siklus bencana. Kita berada di sana mulai dari tahap mitigasi dan persiapsiagaan penanganan di tenda-tenda pengungsian, hingga fase pemulihan dan rehabilitas psikososial. Namun, mari kita renungkan sejenak. Selama ini, perawat lebih sering kita lihat sebagai pelaksana di lapangan, bukan sebagai pembuat keputusan. Padahal, kitalah yang paling memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh para penyintas di lokasi pengungsian. Coba kita ingat kembali kejadian bencana alam yang terjadi di Pulau Lombok pada tahun 2018 silam. Banyak memakan korban, sekitar 456 sampai 560 korban jiwa di Kabupaten Lombok Utara karena sulitnya akses kesehatan dan logistik yang masuk ke desa tersebut. Kitalah yang melihat langsung celah sistem logistik kesehatan dan infrastruktur darurat. Sudah saatnya kita tidak hanya menjadi responder, melainkan menjadi arsitek dalam manajemen bencana. Sudah saatnya suara perawat didengar hingga ke meja perumusan kebijakan. Kenapa perawat harus menjadi penentu kebijakan bencana alam? Karena perawat paham dengan kebutuhan nyata. Perawat menguasai data klinis dan psikososial langsung dari korban. Perawat ahli efisiensi. Kita tahu bagaimana mengelola triase, mengatur alur pasien, dan menghemat sumber daya yang terbatas. Dan kita tahu cara ketahanan fondasi komunikasi. Kita mendidik masyarakat untuk membangun ketangguhan komunikasi sebelum bencana terjadi. Oleh karena itu, saya menyuarakan kepada seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dan organisasi profesi kesehatan untuk membuka ruang bagi perawat untuk duduk di Komite Penanggulangan Risiko Bencana. Mari libatkan perawat untuk menyusun protokol, mengalokasikan anggaran, dan merancang sistem tanggap darurat yang berpusat kepada keselamatan manusia. Teman-teman yang saya hormati, bencana memang tidak bisa kita hentikan sepenuhnya. Namun, dampak buruknya bisa kita minimalisir melalui perencanaan yang matang. Mari kita dukung profesi perawat untuk melangkah dari sekadar pemberi asuhan menjadi pembuat kebijakan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Karena suara perawat adalah suara kemanusiaan. Suara kita adalah kunci masa depan manajemen bencana yang terarah dan tangguh. Terima kasih. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.